Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang di acara Diklat Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Angkatan 1. Baik Bapak Ibu yang sama berbahagia, pada siang hari ini walaupun saya tahu suasananya bulan puasa, tetap semangat karena kerja yang profesional itu bagian daripada sebuah ibadah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan sebuah semangat yang bisa menggairahkan Bapak Ibu. Karena siang hari ini saya yakin di benak Bapak Ibu cari bantal kiri dan kanan. Itu yang mungkin biasa saya lakukan, sehingga saya menginginkan siang hari ini kita punya spirit baru untuk bisa memulai pelajaran ini. Baik Bapak Ibu, kalau saya mengatakan siapa kita, jawabnya saya ASN siap, berprofesional dan unggul. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Siapa kita? Siap, profesional dan unggul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan belajar tentang analisis isu kontemporer. Namun sebelum itu, tidak ada salahnya mungkin kalau saya memperkenalkan diri, karena alangkah eloknya kalau kita saling tukar informasi tentang pribadi kita. Sebentar mungkin di sela-sela acara saya akan juga mengenal Bapak Ibu dengan seksama. Baik, saya Harifudin Mansur. Saya adalah Widya Suara Alimadia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Di siang hari ini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Namun pada micro teaching siang hari ini kita hanya punya waktu 15 menit untuk membahas salah satu poin dari materi analisis isu kontemporer ini. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka agenda pembahasan kita pada siang hari ini hanya fokus pada 2 titik. Sekali lagi, hanya 2 titik pada pembahasan siang hari ini. Jadi pertama, isu kritikal. Jadi ingat Bapak Ibu, hanya 2. Yang pertama isu kritikal, dan yang kedua adalah teknik-teknik analisis isu. Jadi teknik-teknik analisis isu. Sekali lagi saya katakan, ada 2 poin agenda pembelajaran kita pada siang hari ini, yakni yang pertama adalah isu kritikal dan yang kedua adalah teknik-teknik analisis isu. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan waktu yang khusus untuk micro teaching ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memahami isu kritikal tersebut. Sekali lagi, bagaimana Bapak Ibu bisa sebagai ASN bisa memahami isu kritikal tersebut. Baik, kita memulai ya pembahasan kita. Nah sekarang saya mengajak Bapak Ibu punya mindset di otak masing-masing. Setelah kegiatan ini, apa sebenarnya Bapak Ibu inginkan? Apa yang Bapak Ibu harapkan dari hadirnya pembelajaran kita siang hari ini dengan analisis isu kontemporer tersebut? Baik, sudah ada semua di benaknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pikirkan itu bisa terpecahkan sebentar setelah kita selesai mengikuti kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu begini. Analisis isu kontemporer itu adalah sesuatu apa yang lagi hangat saat ini, lagi tren mungkin. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan di sini isu apa yang menurut Bapak Ibu paling hangat, paling up to date saat ini. Baik, saya akan bagikan ke Bapak Ibu kertas dan silakan menuliskan di sini apa yang merupakan isu yang menurut Bapak Ibu paling akurat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ter-save di memori Bapak Ibu dan sudah tercatat di kertas masing-masing apa yang merupakan isu yang menurut Bapak Ibu paling up to date saat ini. Nah, itu semua akan ditempel di sini. Silakan tempel di papan dan itu sebentar kita akan bahas lebih lanjut tentang isu-isu tersebut.
kita kembali lagi, kita flashback lagi ke materi inti pelajaran kita pada siang hari ini. Kenapa saya harus mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan isu? Karena itu adalah bagian daripada pembelajaran kita yang ada hubungannya dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, analisis isu itu punya teknik. Apa tekniknya itu? Yang pertama adalah dengan teknik tapisan isu. Sebuah isu itu harus kita tapis, harus kita pilah sebelum isu itu masuk. Sebelum isu itu kita cerna, harus kita pilah apa ini benar atau tidak, apa ini ada hubungannya atau tidak, ada kebenarannya atau tidak, punya fakta atau tidak. Itu yang harus ditapis ya, tapisan isu. Jadi harus ada tapisan. Kemudian yang kedua, sebuah isu juga itu tekniknya adalah dengan menganalisa isu tersebut. Kenapa isu itu bisa muncul? Apakah itu ada faktor ini dan itu up to date dalam artian apa yang terjadi saat ini. Kemudian isu yang kedua, isu itu berkembang. Berkembang artinya emergency isu. Artinya isu ini karena ada sesuatu yang terjadi sehingga isu itu berkembang di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga adalah isu potensial. Seberapa besar isu ini bisa berakibat kepada masyarakat secara luas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kritis terhadap sebuah isu. Apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis adalah bagaimana berpikir itu menggunakan konseptual, berpikir secara konseptual. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir dengan alternatif, ada jalan keluar yang bisa ditempuh setelah sebuah analisa, sebuah isu itu Bapak Ibu dapatkan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah tanpa ada jalan keluar yang bisa kita dapatkan, berikan terhadap isu tersebut. Kemudian, alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas adalah dengan memberikan penilaian terhadap isu-isu tersebut. Misalnya angka 1 sampai 5. Apakah isu itu aktual? Ada kehalayakan. Halayak itu apa manfaatnya bagi semuanya? Kemudian yang ketiga, apa isu ini memang sebuah masalah di tengah masyarakat? Kalau tidak diatasi, kemudian apakah layak ini isu muncul? Itu suatu cara bagaimana menetapkan kriteria sebuah isu itu agar berkualitas. Kenapa isu itu aktual? Karena isu itu benar-benar terjadi. Apa yang terjadi saat ini aktual, up to date, dan itu benar fakta terhadap isu tersebut. Yang kedua, kehalayakan. Seberapa besar isu itu memang berpengaruh terhadap khalayak luas, terhadap masyarakat. Apakah isu ini bisa membuat suatu dinamika problem di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, seberapa besar problematika yang terjadi apabila isu itu muncul. Ini merupakan poin-poin yang sebuah isu itu dianggap kritikal. Kemudian yang ketiga adalah seberapa besar kelayakan sebuah isu itu tersebut. Apakah isu itu layak merupakan sebuah isu. Jangan sampai isu itu hanya sebuah kabar burung yang tanpa kejelasannya, itu bukan sebuah isu, tapi itu adalah salah satu bentuk-bentuk berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, adapun teknik menganalisa sebuah isu ada dua, mind mapping dan fishbone diagram. Saya hanya menekankan dua di tempat ini. Saya tidak mengatakan ada dua teknik, tapi pada tempat ini, pada siang ini saya hanya menjelaskan dua itu. Walaupun di samping itu ada teknik lain seperti analisis SWOT dan lain sebagainya. Tapi siang hari ini saya hanya akan menjelaskan dua poin terkait teknik menganalisis isu dengan mind mapping dan diagram fishbone diagram. Baik, mind mapping, teknik analisis dengan menggunakan pemikiran, bagaimana menggunakan cabang-cabang pemikiran kita, mempergunakan otak kita secara benar, lebih mengedepankan dengan
mempekerjakan otak kita, otak kiri, otak kanan supaya lebih seimbang dalam menanggapi sebuah isu tersebut. Kemudian kalau teknik analisis isu itu lebih ke konseptual, artinya analisis sebuah isu itu bisa menggunakan teknik-teknik. Nah, di sini ada 3 menganalisis sebuah isu dengan teknik analisis. Yang pertama adalah validasi kriteria. Ini adalah flashbone diagram dengan kriteria daripada isu tersebut. Kita memberi sebuah isu, kita kasih poin, isu ini layak atau tidak, kemudian problematikanya seperti apa, kemudian validasinya, apakah divalid, dan di situ kita bisa memberikan penilaian, dan sebentar akan muncul dari 3 isu tersebut yang mana paling aktual, salah satunya. Kemudian yang kedua, masih dengan teknik analisis flashbone diagram, yang kedua adalah dengan teknik memilih masalah prioritas. Jadi kalau misalnya ada 3 masalah, itu akan kita kelompokkan yang mana paling urgent, yang mana paling serius, dan apa dampak yang bisa timbul. Dari 3 kriteria ini bisa kita dapatkan yang mana paling layak atau mana paling prioritas menjadi sebuah isu. Nah, yang ketiga adalah sebab akibat, masih dengan flashbone diagram dengan sebab akibat. Isu ini muncul karena ada sebabnya, seperti misalnya karena keadaan lingkungan, ataukah dengan sistem yang berlaku, kehalayakan dan lain sebagainya, sehingga ini perlu kita cari sebab akibatnya. Contoh misalnya sebuah masalah tentang radikalisme. Kenapa radikalisme itu muncul? Karena ada kesenjangan ekonomi mungkin tengah masyarakat, atau ada sistem yang tidak berjalan baik di tengah masyarakat sehingga menimbulkan paham-paham yang bisa membawa kita ke radikal tersebut. Nah, penyebab inilah yang akan membantu kita cari sebabnya seperti apa, penyebabnya apa, dan apa yang diakibatkan. Nah, akibatnya dari contoh tadi adalah, contohnya adalah radikalisme. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya hanya ingin dapat gambaran dari Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ada yang bisa simpulkan dari 2 pokok materi kita siang hari ini? Silakan. Iya, terima kasih. Saya beri applause untuk Bapak. Dan masih ada yang kedua. Iya, terima kasih Bu. Saya beri juga applause untuk Ibu. 2 pembicara ini mewakili semuanya, bahwa apa yang kita bicarakan siang hari ini, 2 poin yang kita bicarakan siang ini adalah isu kritikal dan teknik-teknik analisis isu. Bahwa isu kritikal itu berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan, disertai dengan kesadaran publik atas terhadap isu tersebut. Kemudian yang kedua adalah teknik-teknik analisis isu, bahwa ada 2 poin yang disampaikan, ada 2 poin penting tekniknya, adalah teknik tapisan dan teknik analisis. Sekali lagi saya katakan sebelum saya akhiri, bahwa bukan 2 saja ya, ada teknik lain, tapi siang hari ini saya kembali mengatakan hanya 2 yang saya bahas, yakni teknik tapisan dan teknik analisis. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya siang hari ini. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Sekali lagi, jadilah ASN unggul, berdedikasi dan bermartabat.